Susah bos. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وضعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menerangkan tentang jenis ular weling ya, weling yang kemarin malam saya tangkap, yaitu di area musola ya. Dia mau masuk ke area tempat wudhu dan hampir juga ini memakan korban kemarin nih, karena dia bersembunyi di sendal ya, di sendal pada saat ada jamaah yang mau ngambil wudhu. Untungnya kelihat gitu ular ini tuh ada di sela-sela sendal gitu, dan akhirnya dia lari ke tumpukan ada bebatuan di sampingnya, dan saya coba tangkap untuk diamankan ya, karena takut menggigit warga di situ. Dan ini untuk jenis ular ini teman-teman nih, ini namanya jenis ular weling atau dengan bahasa Latin yaitu Bungarus candidus. Ada juga ular yang sejenis ini yang disebut ular welang. Welang dengan weling itu mereka satu jenis tapi sebenarnya berbeda. Untuk welang itu ada sedikit perbedaan dengan ular weling yang sekarang ada di botol ini ya. Ini nggak saya pegang langsung karena memang ular ini berbisa dan sangat berbahaya. Oke, ikutin. Nah, nanti di video selanjutnya nanti ini akan saya lepas ularnya, tapi jauh dari pemukimannya, karena kalaupun dia dibunuh sama dia juga layak untuk hidup. Tapi memang ular ini sangat berbahaya kalau misalnya ada di sekitar area pemukiman atau perkampungannya, maka nanti akan saya rilis ke hutan yang jauh dari area pemukiman warga ya. Oke, ikutin terus, jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe ya channelnya untuk video selanjutnya nanti biar ada pemberitahuan dan gak ketinggalan. Oke guys.
Oke teman-teman, nah ini jenis ularnya nih. Ini namanya ular weling atau dengan bahasa latinnya yaitu Bungarus candidus. Nah, bisa ular ini sangat mematikan teman-teman, dan sangat berbahaya ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk coraknya itu dia bergaris putih, namun sedikit ada coreng-coreng hitamnya. Berbeda dengan ular elang yang satunya, masih sama satu jenis, tapi dia di warna kulit belangnya itu bersih dan rata ya, ukuran putih sama hitamnya itu rata. Oke, nanti kita coba akan tampilkan gambarnya perbedaan antara welang atau weling. Si weling ini dia aktif biasanya di malam hari. Nah, efek gigitannya memang tidak merasakan sakit ataupun bengkak ya, sama kayak seperti mungkin digigit semut. Namun efek samping bisanya itu bisa mematikan. Mungkin sekitaran waktu 10 atau 15 menit kita akan merasa ngantuk. Setelah ngantuk kita tertidur dan tidak bisa bangun lagi gitu. Akhirnya kita diserang oleh bisanya itu, jadi gagal pernapasan gitu. Nah, si ular weling ini besar maksimalnya ya kira-kira 1,5 meteran lah, itu udah ukuran jumbo. Berbeda dengan welang. Kalau welang dia bisa sampai di ukuran panjangnya di 2 meter. Perbedaan antara weling dengan welang itu ada sedikit di bagian kepala. Biasanya si weling ini dia hitam full ya sampai ke kepala, ini bisa dilihat. Tetapi kalau misalnya si ular welang, masih satu jenis dengan ular ini, dia biasanya ada garis pi ke depan gitu, garis pi setengah ke depan kepalanya. Sama di bagian ekor dia ada perbedaan. Kalau untuk weling sendiri, nah dia si ekornya itu lancip atau runcing ya. Namun kalau si ular welang itu dia biasanya si ekornya tuh kayak tumpul, kayak habis kena patah atau buntung ya. Nah itu si welang. Dan ular-ular jenis berwarna welang seperti itu sebenarnya sih ya banyak juga ya. Cara membedakannya bukan hanya dari warna, tapi kita harus melihat juga dari karakter, fisik, untuk kepala dan si kulitnya. Ada juga ular sejenis belang putih hitam seperti ini, itu golongan boiga atau cincin emas ya. Cincin emas tuh dia bercorak kuning. Dan ada juga yang seperti ini tuh disebut si cincin perak. Namun mereka itu biasanya hidup di pepohon-pohonan yang biasa mereka buru itu yaitu kayak burung, kadal pohon, dan binatang-binatang yang lainnya yang di sekitaran pohon. Nah, si ular ini pun sama. Biasanya si ular weling ini juga mereka beraktivitas di mana ada irigasi air, sungai ataupun comberan ya, pembuangan air yang kotor gitu. Dan ini pun ya saya dapatkan kemarin tuh dia dekat sekali dengan irigasi air comberan di samping musola malam hari ya. Dia mau masuk ke dalam area tempat wudhu dan hampir saja menggigit salah satu jemaah yang mau mengambil wudhu di situ. Dan akhirnya saya amankan nih ya, saya tangkap. Dan ini juga kenapa nggak saya handle langsung dengan tangan, karena memang ular ini berbisa, bahaya kalau untuk dipegang ya. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya melihat ular jenis ini, yaitu usahakan jangan pernah dipegang dengan tangan kosong ya. Hati-hati, karena memang bisanya itu sangat mematikan. Seperti kemarin ada juga kejadian di Tangerang, Serpong kalau nggak salah, seorang security meninggal akibat dia menangkap ular ini.
bukan tergigit sih, tapi dia salah apa ya namanya, salah ngehandle. Jadi saat dia memegang kepalanya, ternyata si taringnya itu nusuk ke jarinya, dan dia pun merasakan tidak ada efek apapun, kata temannya itu tidak ada efek apapun katanya, hanya sedikit aja gatel atau gimana mungkin rasanya. Tetapi di keesokan hari ternyata si security itu meninggal. Nah, itu efek bisa dari si ular weling ini, si weling atau biasa disebut dengan bahasa latinnya yaitu Bungarus candidus ya. Nah, oke, cukup sekian dulu review dari saya. Nanti saya akan coba rilis ular ini di tempat dimana jauh dari pemukiman warga ya, biar dia juga memang kalau kita bunuh ya dia layak untuk hidup juga. Karena sebenarnya si ular juga sih nggak mungkin mereka itu nggak mungkin mereka itu menyerang manusia kalau mereka memang tidak sakit. Namun si ular ini tuh kadang-kadang memang dia bersembunyi di keset ya, kalau enggak di sendal gitu tuh. Pada saat kita hendak memakai sendal ternyata ada ular ini, nah dia bisa menggigit ke kaki gitu tuh. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasannya. Nanti untuk video selanjutnya kita coba review untuk cara membedakan antara ular weling dan cincin perak ya, atau sebangsa ular-ular yang berwarna belang seperti ini. Mereka itu dominan hampir mirip semuanya, namun kadar ada yang tidak berbisa dan ada juga yang berbisa seperti weling ini. Kemudian ada juga yang bisanya menengah seperti si cincin perak atau Boiga dendrophylla. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini. Ikutin terus. Yo, dadah.